Maka ini mungkin yang saya sampaikan di pembukaan kita. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang indahnya menjadi seorang muslim. Saudaraku seiman, kalau ada pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang, apakah saya perlu bangga menjadi seorang muslim? Maka dengan jelas saya jawab pada kesempatan ini, iya. Kita akan bangga menjadi seorang muslim. Dan menjadi seorang muslim adalah keselamatan dunia dan akhirat. Adalah kegembiraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena setiap muslim akan berada di bawah naungan satu-satunya agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan perintahkan untuk jadikan sebagai pegangan hidup. Belum pernah Allah turunkan agama lain selain Islam. Semua nabi-nabi yang teman-teman sudah tahu namanya, walaupun 120.000 sekian nabi dan diantaranya 313 rasul yang wajib kita imani, kenali namanya, tahu kisahnya sebagai seorang muslim adalah 25 nabi dan rasul. Ya, dari 25 nabi dan rasul ini semuanya muslim. Tidak ada agama lain. Adam, Idris, ya, kemudian Nuh, Saleh, Shu'aib sampai Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam semuanya muslim. Tidak ada beragama lain, ya. Tidak ada agama lain. Itu dasar hukumnya adalah surah Al-Imran. Ada 2 ayat dalam surah Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan agar kita renungi apa yang baru saya sampaikan tadi. Yang pertama ayat 19-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya al-Islam. Jadi Islam itu adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri secara totalitas kepada sang pencipta Allah. Cara memahaminya, kita misalnya kembali ke kisah Nabi Musa alaihissalam dulu. Kalau orang hidup di masa Nabi Musa, beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada seluruh apa yang Allah perintahkan di masa itu, sebelum datang Rasul setelah Musa alaihissalam, maka dikatakan Muslim. Kita pindah langsung ke Rasul setelahnya Isa alaihissalam misalnya. Di saat Nabi Isa datang, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas, beriman pada risalah Isa alaihissalam, dan meyakini semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah di risalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya dikatakan Muslim. Yang menolak maka dikatakan kafir. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Karena mereka masih menolak menyempurnakan penyerahan dirinya kepada Allah dengan menyempurnakan iman kepada Rasul yang diutus setelah Musa alaihissalam. Begitu juga kita umat Muhammad SAW, satu-satunya umat yang dapat predikat sebagai Muslim, padahal ini agama yang Allah turunkan, karena memang kita menyempurnakan iman kita kepada seluruh Rasul-Rasul. Iman secara totalitas kepada Allah, seorang Muslim tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Allah, dan iman kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul yang diutus. Kita sudah tahu rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul-Rasul. Kalau ada seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Isa bukan nabi, Musa bukan nabi, kafir. Kita mengimani semuanya. Makanya predikat Islam ada pada kita. Fahami poin ini. Maka tidak ada agama selain Islam yang Allah pernah turunkan. Hanya satu saja. Oleh karena itu kita sangat bangga berada di bawah naungan agama satu-satunya yang sang pencipta Allah yang kita yakini menciptakan seluruh yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pastikan di surah yang sama, di ayat 85-nya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang coba-coba memilih selain daripada Islam sebagai agama mereka, sebagai panduan hidupnya, tidak akan pernah diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dari poin ini perlu difahami baik-baik
dan sangat jelas bagaimana penyampaian Allah Subhanahu wa taala. Kita juga lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Allah memastikan siapapun yang lahir dalam keadaan Islam sebagai muslim dan juga orang yang mendapatkan hidayah setelah dewasa masuk Islam, seperti kita biasa bahasakan mu'allaf, maka mereka dipastikan berada di atas cahaya Tuhannya. Tidak ada cahaya panduan yang lain kecuali Islam. Perhatikan surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Yang bunyinya, afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubihim min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Yang artinya, siapa yang Allah lapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah Islam, masuk Islam, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Panduan hidupnya jelas. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dia nikmati, mana yang tidak boleh dia nikmati, atau yang harus dia tinggalkan. Semua dari bangun tidur sampai tidur dipandu. Semuanya ada panduan-panduannya. Hubungan dia dengan Tuhannya, hubungan juga dia dengan makhluk. Bagaimana dia bermuamalah dengan sama manusia, bahkan makhluk secara umum. Kata Allah, maka kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikir Allah. Maksudnya dari mengenal Islam ini. Mereka tidak mau mengenal agama Islam. Padahal cuma satu agama. Satu Tuhan, satu agama. Ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak ada agama lain, tidak ada Tuhan lain, ya. Dan ini panduan yang paling sempurna. Tidak ada orang yang menganut agama Islam kalau dia terapkan Islam benar dalam hidupnya kecuali hidupnya akan sempurna. Nanti akan kita jelaskan poin demi poin insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang menolak Islam itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan saudaraku seiman dalam firman-Nya yang lain, kalau ada orang yang lahir dalam keadaan Islam atau orang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam setelah dewasa, itu berarti Allah inginkan kebaikan untuknya. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan memberikan hidayah kepadanya, kebaikan untuknya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan ke kita semua. Lagi teman-teman sekalian, penyempurnaan terhadap apa yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat, kalau agama ini selain satu-satunya agama dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini agama semua nabi-nabi dan rasul. Tidak akan ada perubahan dari beriman kepada Allah yang satu dan mengikuti semua rasul-rasul ini. Cuman memang ada perbedaan di syariat saja. Setiap rasul akan membawa syariat baru, hukum-hukum. Ada yang berlaku di rasul yang satu, tidak berlaku di rasul yang lainnya. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi rasul dan nabi setelah beliau. Berarti inilah syariat terakhir. Tidak ada lagi perubahan tentang hukum-hukum setelah turunnya Al-Quran. Allah memastikan agama ini sudah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga seluruh nikmatku. Maksudnya kebutuhan kalian sudah ada di agama ini. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maksudnya tidak ada lagi agama yang Allah ridhoi kecuali Islam itu. Subhanallah, pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Ada seorang Yahudi datang dan mengatakan begini, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, sesungguhnya ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran, kalau turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami pasti akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Maka kata Umar, ayat apa yang kamu maksudkan? Subhanallah, Yahudi ini hafal ayat ini.
Lalu dia baca Al-Maidah ayat 3 tadi, potongan ayat ya. Di tengah-tengah atau hampir di akhir ayat ketiga Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Umar berkata radhiyallahu anhu, sungguh aku benar-benar mengetahui hari apa dan di tempat mana ayat itu turun kepada Nabi SAW. Sesungguhnya ayat tersebut turun pada hari Jumat di padang Arafah pada saat beliau sedang haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Allah telah mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman bahwasanya dia Allah telah menyempurnakan Islam bagi mereka sehingga mereka tidak membutuhkan lagi tambahan selamanya. Gak butuh tambahan apapun dalam panduan hidup. Allah telah melengkapkannya sehingga ia tidak akan menguranginya selamanya. Dan Allah telah meridhoinya, maka Allah tidak akan pernah marah kepada para penganutnya kalau menjalankan isinya selamanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim jilid 2 halaman 12. Ya, kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana sempurnanya ya agama ini, dan bagaimana di pembukaan kita sudah disampaikan kalau Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan satu agama saja, yaitu agama Islam. Renungi sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat besar. Indah sekali. Setiap kali orang keliling di bangunan itu, mereka selalu mengatakan indah benar bangunan ini. Lalu mereka menemukan ada satu celah batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka berkata, ya, andai saja batu bata ini diletakkan, maka pasti sempurna bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, pelajari dan renungi baik-baik, akulah satu batu bata itu. Jadi Nabi SAW ini menyempurnakan saja apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Beliau hanya membawa dan melanjutkan estafet agama Islam. Hanya saja dalam hukum-hukum keseharian ini yang seringkali ada perubahan di antara rasul satu sama yang lain. Tapi induknya adalah agama Islam. Saudaraku seiman, menjadi seorang muslim sebagaimana judul kita, indahnya menjadi seorang muslim, itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Saya akan menyebutkan insya Allah belasan manfaat, keutamaan, kelebihan menjadi seorang muslim. Yang pertama, kita akan mulai poin bagi orang yang baru masuk Islam dulu. Sehingga Anda bisa pada saat bubar dari masjid ini, dari majlis kita ini, jangan pernah ragu untuk mendakwakan Islam kepada orang-orang non-muslim. Bukan dengan paksaan. Karena Allah berfirman, la ikraha fid din. Gak boleh ada paksaan dalam Islam. Jangan bilang ini agama paling benar. Tetangga ini harus masuk Islam sekarang. Kalau tidak saya penggal lehernya. Itu gak boleh. Tapi kita menawarkan Islam. Setiap kita punya satu produk namanya Islam. Dan kita marketingnya. Siapa yang menawarkan, yang memahami Islam lalu menawarkan kepada orang lain lalu dia masuk Islam, maka semua perbuatan baik orang tersebut setelah masuk Islam akan dipanen oleh dia. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah ragu. Tapi kan Ustaz saya masih belum punya ilmunya. Kita cuma menawarkan Islam. Coba gunakan bahasa-bahasa sederhana. Saya kalau ketemu sama orang non-muslim, saya tidak perlu berdebat atau berbicara dengan mereka di agama mereka, nggak perlu. Saya punya produk namanya Islam. Saya sering bertanya pada orang-orang muslim kalau ketemu di pesawat, di kereta api, ketemu di kesempatan momen misalnya ketemu, saya ngobrol dan menyampaikan baik-baik. Saya hanya menanyakan kepada mereka, apakah Anda sudah mengenal Islam? Atau apa pendapat Anda tentang Islam? Ada yang mengatakan Islam itu bagus, ada yang mengatakan Islam itu jelek, ya.
Tapi saya biarkan saja. Terutama yang mengatakan jelek misalnya. Pada saat mereka mengatakan itu jelek, saya biarkan mereka ungkapkan semua. Lalu kemudian saya bahasakan. Itu tadi pendapat Bapak tentang agama saya. Bisa nggak saya jelasin tentang agama saya sekarang? Oh ya silakan. Pertama sekali, kami ini adalah agama yang selalu mengajak kepada perdamaian. Agama yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kami tidak pernah disuruh untuk bersifat keras, kasar. Itu nggak pernah dalam Islam. Mungkin Anda belum tahu, tapi dalam Islam, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau berperang dan menyembelih hewan, disatukan dalam satu hadis. Siapa di antara kalian yang ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Gimana tuh bunuh yang santun? Masuk medan perang, tusuk musuh, mati, selesai. Kalau dia menyerah, jadikan tawanan. Jangan diserang orang yang sudah menyerang. Orang yang sudah menyerah. Begitu wasiat Nabi SAW kepada setiap pasukan. Kalau ada yang melawan, terjadi peperangan, duel, itu iya. Terbunuh nggak boleh ada mutilasi, nggak boleh membakar. Selesai, gitu kan? Waktu para sahabat dimutilasi di perang Uhud, Nabi SAW tidak membalas itu dengan mutilasi mereka pada saat pembebasan kota Mekah. Bahkan seorang sahabat dari Ansar mengatakan, hari ini hari pembalasan, hari ini hari pembantaian Quraisy. Kata Nabi SAW, kau keliru hai Sa'ad. Sa'ad berkata begitu, kau keliru. Hari ini hari Allah muliakan Quraisy. Hari ini justru hari pemaafan. Maka Nabi SAW maafkan. Hindun yang tadinya menjadi penyebab dadanya Hamzah dan hidung Hamzah dipotong radhiyallahu anhu, dimutilasi di Uhud, itu justru syahadat dan Nabi SAW sambut dengan senyum. Wahsy yang menusuk Hamzah di perang Uhud masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Abdullah bin Abi Syarah, sepupunya Utsman bin Affan yang pura-pura masuk Islam, dia ke Madinah masuk Islam lalu menjadi penulis wahyu. Setelah itu dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia murtad dan dia bilang semua yang saya tulis itu bohong. Kata Nabi SAW tidak, yang dia tulis itu adalah benar, ya. Dan dia tidak benar dengan perkataannya ini. Pembebasan kota Mekah juga masuk Islam kembali dan Nabi SAW terima, ya. Tidak ada dendam, tidak ada pembalasan dalam Islam. Nabi SAW pesan, kalau berperang tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak kecil, gak boleh merusak fasilitas umum, gak boleh membunuh hewan-hewan. Gak ada kerusakan bagi seorang muslim. Bahkan Nabi SAW mengingatkan para sahabat pada saat tiba di Khaybar, benteng Yahudi yang sudah jelas-jelas Yahudi, Kainuqa dan Nadhir, dua suku ini yang menjadi pemicu terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab sebelum pembebasan Khaybar. Para sahabat bertakbir Allahu Akbar dengan suara keras pada saat lihat benteng mereka, karena Nabi SAW mengatakan Allah menjanjikan kemenangan untuk menguasai Khaybar. Mereka semua yakin dengan janji Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian keraskan suara kalian. Takbir pun tidak usah keras-keras. Jangan kalian keraskan suara kalian. Karena yang kalian sedang panggil tidak tuli, Allah SWT dengar. Dan ketahuilah, kalau jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Berharap musuh dengar, mereka takut, mereka pergi. Atau mereka menyerahkan diri. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Jadi Islam tidak pernah datang untuk membuat kerusakan, itu tidak ada. Datang untuk menawarkan yang baik-baik. Gitu kan? Karena memang kalau satu sosok pemimpin wilayah masuk Islam, maka kita berharap tidak akan mengganggu jabatan dia, tidak akan mengambil hartanya. Cuma dia menjadi seorang muslim menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu. Maka ini poinnya. Baik, kita akan bicara teman-teman sekalian, siapa yang masuk Islam dia beruntung dan ya selamat. Ini poin pertama, keutamaan menjadi muslim. Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 38. Siapapun yang masuk Islam akan dimaafkan semua kesalahan yang lalu. Seberat apapun kesalahan dia. Al-Anfal ayat 38 bunyinya, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin."
Ayat pendek tapi maknanya dalam sekali. Kata Allah SWT, katakan kepada orang-orang yang masih kafir, kalau mereka meninggalkan kekufuran mereka, mereka masuk Islam, Allah akan ampuni semua kesalahan mereka yang lalu. Tapi kalau mereka tetap saja dalam kekufuran mereka, maka sudah berlaku peraturan-peraturan Allah pada umat-umat yang terdahulu. Ya seperti Fir'aun, Allah tenggelamkan dalam kekufurannya dan dipastikan dalam pemahaman agama Islam akan masuk ke dalam neraka nantinya. Gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, kalau pernah dengar Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini orang yang sangat cerdas, saking cerdasnya oleh Quraisy diangkat menjadi duta. Dan dialah yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menuju ke Ethiopia, bertemu dengan Najasyi, dan dia memang biasa diutus ketemu sama Kaisar Romawi, Kisra, Persia, ya ini julukan-julukan raja-raja dunia pada saat itu. Dan dia pada saat itu diutus ke sana untuk memanggil, menjemput secara paksa 83 orang sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib agar kembali ke Mekah, tujuan untuk disiksa. Maka pada saat itu Amr bin As terkejut karena ternyata Najasyi masuk Islam. Walaupun dia sembunyikan Islamnya. Raja dunia pada saat itu, termasuk banyak luas wilayah kekuasaannya disegani dan terkenal dengan keadilannya, masuk Islam. Dia pun tersentuh, akhirnya dia ingin masuk Islam. Ringkas cerita, dia dulu sangat benci dengan Islam. Pada satu waktu dia bilang, di dalam sebuah riwayat Imam Muslim, dia mengatakan, Amr sendiri cerita ya, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah sudah masukkan Islam dalam hatiku, aku langsung mendatangi Nabi SAW ke Madinah ya. Waktu itu dia dari Mekah. Faqultu ubsud yaminak fala ubayyi'annak fala ubayyi'ka fabasata yaminahu. Maka Amr bin As mengatakan, keluarkan tangan kananmu, aku akan membaiatmu, maksudnya mengucapkan syahadat ya. Maka Nabi SAW pun mengulurkan tangan kanannya. Begitu ya, sudah salaman, qala faqabattu yadi. Pada saat sudah mau salaman, ditarik kembali oleh Amr bin As. Dia bilang, saya tarik kembali tangan saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, malaka ya Amr. Maka Nabi SAW berkata kepada Amr, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba mau batalin masuk Islamnya? Qala qultu aradtu an ashtarita. Maka dia mengatakan, aku berkata, aku punya syarat. Untuk masuk Islam aku punya syarat. Qala sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu bimadha? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau punya syarat apa? Qultu yukfaru li. Agar syaratku satu, agar Allah memaafkan semua kesalahanku. Karena dulu aku benci sekali sama Islam. Sekarang syahadat, jangan sampai dosa itu masih aku bawa nih. Maka Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, ama alimta annal islam yahdimu ma kana qabla? Wahai Amr, apa kau tidak tahu atau belum tahu kalau setelah masuk Islam semua kesalahanmu yang lalu sudah akan dimaafkan? Wa innal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan orang kalau hijrah juga akan menghapuskan semua kesalahannya masa lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan orang yang haji pun akan menghapuskan semua kesalahan masa lalu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Islam pada saat seseorang itu meraihnya, maka dipastikan dia akan dimaafkan kesalahannya. Bukan cuma itu saudaraku seiman, semua perbuatan baik yang dipandang baik dalam agama Allah Islam ini, seperti bakti dengan orang tua, bersedekah, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, semua yang baik-baik dalam pandangan agama Islam, kalau dulu ada orang non muslim sebelum masuk Islam mengerjakannya, setelah dia masuk Islam diubah menjadi pahala semuanya. Dia akan raih dalam bentuk pahala. Disebutkan oleh Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, salah satu tokoh Quraisy, juga dulu pembenci Islam, tapi pada saat dia masuk Islam, dia menceritakan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang dulu di masa jahiliyah
banyak yang saya kerjakan min sadaqatin, dari sedekah memberikan orang lain bantuan, au ataqatin, ataqatin ini maksudnya pembebasan budak, au silati rahim, atau silaturahim. Fahal fiha min ajr, apakah sekarang setelah masuk Islam tetap ada pahalanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, aslamta ala ma salafa min khair, sesungguhnya kau telah masuk Islam beserta semua kebaikan-kebaikanmu yang dahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nggak ada yang sia-sia. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat benci Islam. Mungkin tidak ada orang yang benci Islam sekuat bencinya Abu Jahal dan Umar kepada agama Islam. Tapi Umar bin Khattab dapat hidayah. Amr bin Hisham atau Abu Jahal tidak dapat hidayah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Allah, di Mekah berdoa, kuatkanlah agama ini dengan satu dari dua Amr atau Umar. Maka Umar bin Khattab dapat hidayah, Amr bin Hisham tidak dapat hidayah. Umar menceritakan, saya dulu kalau di Mekah sebelum masuk Islam seringkali keluar hanya untuk menyiksa umat Islam. Umar keluar hanya siksa orang Islam saja. Dan dari pagi sampai malam siksa di pinggir jalan. Setelah siksa, kalau malam dia mau berhenti pun dia mengatakan, sesungguhnya saya berhenti siksa kamu bukan karena kesihan nih. Ya. Saya hanya karena bosan aja. Besok saya kembali siksa kamu lagi. Begitu luar biasa benci dengan Islam. Luar biasa. Sampai satu malam, waktu sahabat pada mau hijrah ke Habasyah, yang jaga kota Mekah Umar. Ada satu wanita dari sukunya Umar, namanya julukannya Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Dia sama anak kecilnya mau keluar, lihat di depan pintu ada Umar. Bingung dia mau keluar bagaimana. Semua sahabat yang lain sudah sembunyi-sembunyi, udah keluar, udah ada di padang pasir nunggu dia. Hanya dia naik gunung yang tinggi, keluar sampai melewati pintu gerbangnya Mekah. Subhanallah, pas dia turun Umar lagi lewat di situ. Kata Umar, wahai Ummu Abdillah, kenapa seorang wanita naik-naik turun gunung malam hari seperti ini? Ada apa denganmu? Kata Ummu Abdillah, wahai Umar, kalian tidak pernah membiarkan kami untuk menjalankan agama kami. Di Mekah kalian siksa kami. Sekarang kami juga mau hijrah, mau pergi cari tempat lain. Kalian juga tidak mau izinkan. Maka kata Umar, kalau itu niatmu, dia heran Umar. Di situ awal tersentuh Islam dalam hatinya. Kok bisa seorang wanita memperjuangkan naik gunung, turun gunung hanya untuk menyelamatkan agama ini? Agama apa ini gitu? Maka dia bilang, kalau begitu pergilah Ummu Abdillah. Semoga keselamatan bersamamu. Lalu Ummu Abdillah ini jalan pergi ke padang pasir, ketemu sama orang-orang. Mereka semua gembira. Oh, alhamdulillah kamu lolos Ummu Abdillah. Apa tadi kamu lolos dari Umar bin Khattab? Dia bilang tidak, justru Umar tangkap, dapat saya. Lalu kata mereka, apa yang terjadi? Umar mengatakan semoga keselamatan bersamamu, pergilah. Ada satu sahabat tidak percaya. Dia mengatakan apa? Ada yang mengatakan, oh kalau begitu tanda-tanda Umar masuk Islam. Kata seorang sahabat, nggak mungkin. Umar masuk Islam nanti kalau unta bisa masuk di lubangnya jarum. Karena nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Orang yang sangat keras. Tapi subhanallah Allah kasih hidayah, masuk Islam. Masuk Islam, kemudian berubah semua total. Dan luar biasanya Islam tidak pernah mau tahu masa lalunya Umar. Apa antum sudah tahu kalau Umar dulu tiap hari mabuk? Banyak orang Islam tidak tahu. Umar bin Khattab mengatakan setiap hari aku membawa botol khamar dan mabuk di Mekah. Tapi banyak orang tidak tahu karena memang bukan itu yang dinukil, gitu kan? Yang dinukil adalah masa setelah dia masuk Islam. Karena Islam memang begitu. Kita nggak perlu melihat masa lalu orang. Di majelis seperti ini mungkin antum ketemu sama seorang teman, mungkin dulu waktu SMP SMA nakal banget gitu. Pergaulannya bebas, tiba-tiba sekarang sudah duduk. Jangan antum bilang, ahli neraka sadar gitu. Ya. Karena hidayah sudah datang. Oh alhamdulillah, masya Allah. Kita sudah sama-sama ya ikut ta'lim. Mudah-mudahan kita istiqomah. Harusnya begitu. Karena Islam memang tidak perlu mengetahui masa lalu orang. Ya. Dalam rumah tangga tidak perlu suami istri saling nanya. Dulu kamu masa lalumu buruk gak sih? Kamu pernah zina gak sih? Kamu mabuk-mabukan? Gak usah.
Sekarang kita sudah nikah sama dia, yang kita tahu dia sudah hijab syar'i, dia sudah coba hadir majelis ilmu, ikhwanya juga sudah selalu azan ke masjid, sudah. Sekarang ke depan, kita nggak pernah tahu masa lalu, nggak perlu tahu masa lalu orang. Begitu Islam. Ada seorang syekh di Masjid Nabawi pernah ditanya oleh seorang wanita melalui kertas. Isinya kurang lebih, dia bilang, Syekh, masa lalu saya sangat kelam. Di kota Madinah tapi berbuat dosa, dia bilang, masa lalu saya kelam. Sekarang saya sudah tobat nasuha. Apakah dengan saya tobat dan saya hijrah ini, saya masih layak mendapatkan laki-laki mukmin dan saleh? Kata syekhnya, iya. Kamu akan mendapatkan laki-laki saleh dan mukmin, ya. Dan orang-orang mukmin dan saleh tidak akan pernah melihat masa lalu. Memang sudah begitu prinsip dasar Islam, ya. Jadi indah sekali, gitu kan? Kemudian teman-teman sekalian, pernah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah kana gulamu Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Pernah satu kali ada satu anak muda Yahudi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekerja untuk Nabi. Dan dari sini diambil sebuah hukum bolehnya orang muslim mempekerjakan orang non muslim, tidak masalah. Yahudi ini bekerja, masih muda. Lalu kemudian satu hari dia pernah sakit keras, Nabi SAW datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si. Maka Nabi SAW duduk di arah kepala anak muda itu. Faqala lahu, sambil berkata, aslim, masuk Islamlah. Begitu lihat simpelnya penawaran Islam, masuk Islamlah. Ya. Fanadhara ila abihi wa huwa inda. Maka anak muda itu melihat ke arah ayahnya dan ayahnya kebetulan ada di dekat ranjang itu. Faqala lahu ati Abul Qasim. Maka berkata ayahnya kepada anaknya, "Fatahu ila Abul Qasim." Abul Qasim julukan Nabi SAW karena anak pertama beliau laki-laki namanya Qasim. Fa aslama fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Maka Nabi SAW keluar dari sisinya sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Belum pernah sholat, belum pernah ibadah, kemudian tiba-tiba sudah syahadat, mati. Subhanallah, masuk surga. Simple sekali. Begitu luar biasanya orang masuk Islam. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kami adalah satu kaum yang telah Allah Azza wa Jalla muliakan dengan Islam. Bila kami mencari selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW, riwayat Muslim juga menguatkan ini. Kata Nabi SAW, qad aflah man aslam waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung, telah selamat, telah bahagia, telah makmur siapapun yang masuk Islam. Lalu kemudian dia diberikan kecukupan untuk melalui roda kehidupannya. Makanan seharian sudah ada, pakaiannya ada, cukup. Dan Allah berikan dia sifat qanaah, merasa cukup dengan itu. Itu adalah orang yang paling beruntung, kata Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga Al-Hakim, Nabi SAW juga bersabda, ayyuma ahli baitin minal arabi wal ajam. Rumah manapun penghuninya dari orang Arab atau selain orang Arab, aradallahu bihim khaira, Allah inginkan kebaikan bagi mereka, adkhala alaihimul Islam, maka Allah akan masukkan Islam ke dalam rumah mereka, maksudnya ke dalam diri mereka, dan rumah itu menjadi rumah yang muslim. Thumma taqa'ul fitan ka'annaha dhulal. Kemudian setelah itu ada fitnah-fitnah terjadi, maksudnya ada ujian-ujian datang. Setelah masuk Islam kadang-kadang dia masih mau berbuat dosa atau masih malas belajar agama, ada. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan, Allah sudah berikan kepada dia sebuah jembatannya, yaitu masuk Islam. Tinggal bagaimana kita mendalami agama Islam itu. Juga dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan ada seseorang luar biasa, ya, amalnya dikit sekali, ya. Disebutkan atan Nabiya dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun mukanna'un bil hadid. Telah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang pakai baju perang lengkap. Semuanya baju besi, siap perang. Faqala ya Rasulullah, uqatil au uslim. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya langsung ikut perang saja atau saya masuk Islam dulu, syahadat dulu. Faqala aslim thumma qatil. Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu baru berperang. Fa-aslama thumma qatala faqutil. Maka orang ini pun syahadat, kemudian dia masuk Islam, lalu dia berperang, lalu dia terbunuh. Maka Nabi SAW menyebutkan hadis yang masyhur, amila qalilan wa ujira katsira. Orang ini berbuat sedikit, 2 kalimat syahadat saja, kemudian dia mendapatkan pahala yang melimpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, teman-teman sekalian, siapapun masuk Islam, selama dia tidak meninggalkan agama Islam, maka dipastikan dia menjadi ahli surga. Dipastikan dia menjadi ahli surga. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa ya. Di dunia dia punya panduan hidup yang sempurna, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan di akhirat akan masuk ke tempat abadi surga. Perhatikan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Ketahuilah tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa muslimah. Maksudnya orang muslim. Wa inna allaha la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Dan ketahuilah agama ini terus akan dimenangkan oleh Allah SWT walaupun di tangan seorang yang fajir. Orang yang jauh dari agama akan Allah datang untuk membela agama ini. Tapi saksi bahasan kita potongan awal, tidak akan masuk surga kecuali musliman. Kemudian kita menyampaikan kisah. Kalau teman-teman pernah dengar orang ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ini kisah unik. Seorang pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Khuwairik ini pada saat Nabi SAW mengumandangkan panggilan jihad di Uhud, kurang lebih di tanggal 16 Syawal, waktu itu tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Waktu itu belum ada media kayak kita sekarang, sehingga ada utusan Nabi keliling Madinah sambil teriak-teriak, wahai muslimin, Rasulullah SAW suruh kalian siap-siap berperang. Pasukan Quraisy sudah datang mendekati pintu gerbang Madinah. Mereka kumpul gitu. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Orang ini naik ke atas menara benteng Yahudi sambil teriak-teriak, wahai Yahudi, kalian benar-benar tahu bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah justru karena akan keluarnya Nabi ini. Dan kalian tahu benar kalau semua ciri kenabian ada pada diri Muhammad. Kenapa kalian tidak mau beriman? Jawaban orang Yahudi, kan dia bukan dari Bani Israel. Ini kebohongan saja. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya jelaskan. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya Nabi. Ya. Nah setelah Ishak dan Ismail ini alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi yang datang banyak dari turunan Ishak. Dimulai dari Yakub. Nama lainnya Yakub, Israel. Ya, pernah dengar Bani Israel? Nah, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Datanglah setelah Nabi Yakub Yusuf, Musa, Isa, Daud, Zakaria, Yahya, Isa, semua ini Ilyasa, ya, Ayub, semua ini nabi-nabi Bani Israel namanya. Ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW keluar dari turunan Ismail. Orang-orang Yahudi sekarang alasannya tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW bukan karena menolak kebenarannya. Mereka tahu Islam benar. Mereka cuma bilang, oh bukan dari Bani Israel. Mereka beralasan, kalau Bani Israel ibunya itu induknya mereka Sarah. Sarah itu tuan. Kalau Ismail ibunya Hajar. Hajar ini mantan budak. Begitu saja. Alasan ini. Ini bukan kebenaran, tapi ini kebatilan, ya. Kemudian Khuwairik berkata, kalau begitu, gak usahlah masuk Islam, gak usah yakin dia sebagai nabi. Tapi kalian temukan dalam kitab Taurat ada perintah, kalau seandainya di satu wilayah ada nabi yang sedang ingin berperang, kita dianjurkan untuk membantunya. Apa maknanya kalimat ini?
Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Semua untuk kaumnya ya. Tidak ada perintah Nabi Musa harus datang ke Indonesia di masa itu. Dia hanya di sana saja. Di lokasi dakwanya. Mesir, Palestina. Gitulah. Bahkan Nabi-nabi seringkali satu masa. Ya, kita pernah dengar Nabi Ibrahim dengan ponakannya Nabi Lut. Ya. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia, tempat Namrud dibinasakan, Palestina dan Mekah. Kan gitu. Ini 3 lokasi dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban ke Indonesia. Ini lokasi dakwanya saja. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut itu bersebelahan lembah saja. Jordania. Laut mati, tempatnya kaum Lut disiksa. Di situ Nabi Lut. Ini ada Nabi, di sini ada Nabi. Hidup semasa. Ya. Kita juga pernah tahu dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir. 2 nabi tapi beda lokasi. Ada juga yang satu lokasi. Ya, seperti Nabi Musa sama Nabi Harun saudaranya, seperti Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ya, pamannya Nabi Zakaria, itu semua satu lokasi di Palestina. Nah, seperti itulah, ya. Satu-satunya nabi yang Allah utus untuk seluruh alam semesta, semua wilayah wajib beriman Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, dalam kitab Taurat kata Khuairik, kalian temukan ada ayat dalam Taurat menjelaskan kalau ada satu wilayah di sana ada nabi dan nabi itu memanggil jihad, kita harus membantunya. Tidak usah kalian beriman, tapi kan kalian tahu harus bantu. Maka mereka bilang nggak mau, karena ini kan hari Sabtu. Ya, alasannya hari Sabtu karena hari Sabtu mereka kultuskan, mereka nggak mau perang, mereka nggak mau kerja, malas-malasan, gitu kan? Sampai hari ini mereka kultuskan hari Sabtu, sebagaimana kita hari Jumat sebagai hari raya kita, ya, seperti itulah. Akhirnya Khuairik turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid syahadat di waktu duha. Hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur. Mati syahid. Khuairik ini, pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi senyum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia masuk Islam waktu duha. Ya. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Kewajiban sholat duhur belum ada. Ya. Tapi dia sudah mati syahid. Mudah sekali. Subhanallah. Mudah sekali. Begitu juga dengan kisah seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini. Karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaqi itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi. Kita bisa lihat ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit,
menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami menyampaikan, memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya yang wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Berulang kali alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu, kenapa mau masuk Islam? Apakah memang ada karena faktor mau menikah? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor politik? Karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya. Ada memang karena mau menikah. Ada memang karena faktor ekonomi. Ada memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya ajak. Saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah anda masuk Islam, anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur oleh Islam. Harusnya faham. Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, aman atau tidak, tetap anda tidak akan tinggalkan Islam. Oh iya, baik saya setuju. Baik. Setelah itu masuk Islam syahadat. Setelah syahadat saya bilang, Islam hanya meminta anda untuk menjalankan setelah syahadat ini 4 poin. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat 5 waktu. Rukun Islam, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini absensi kepada Allah. Absen saja. Kita lihat teman-teman sholat duhur, absen. Ya, saya hadir ya Allah gitu. Ya. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, kalau dia sehari, kalau kerja di kantor, sehari dipanggil 5 kali ke kantor owner perusahaan atau kepada direkturnya hanya untuk ngobrol saja. Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua. Siapa yang tidak bangga? Sehari 5 kali dikasih kesempatan datang. Itu absensi. Dan kita punya 24 jam dalam sehari. Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu sholat ini. Itu pun ada jarak waktunya. Dan satu sholat 5 sampai 10 menit. Apalagi kita di Indonesia, Masya Allah juara ini soal cepat sholat. Ya. Karena inna ataina wal asr. Ya. Surah Al-Qadr sama Al-Kafirun itu. Tapi boleh, gak ada masalah. Gitu kan. Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit. Ya. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lainnya. Ini yang wajib-wajibnya, kita bicara wajib. Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya dari orang Badui itu. Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga kalau dia fokus dengan itu. Masalah zakat harta. Rukun Islam yang ketiga. Itu hanya bagi yang mampu saja. Itu pun setahun sekali. Syaratnya 2, haul masa setahun dan mencapai kadar 85 gram emas. Itu pun teman-teman kalau dalam 12 bulan
antum hitung zakat antum. Ternyata di bulan ke-8, bulan Januari, Februari, terus sampai pas bulan ke-8, ternyata nisabnya turun. Tadinya 85 gram emas semuanya, pas ini turun jadi 80 gram emas atau 75 gram emas. Jadi haul yang awal dibatalin, mulai hitung haul pada saat 85 gram emas lagi. Jadi bisa saja orang sekian tahun tidak keluarin zakat karena dia tidak mampu. Bagi yang mampu, itu pun cuma 2,5% untuk pensucian harta. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Ini kesehatan. Tubuh kita ini teman-teman sekalian kalau diibaratkan mesin rusak nih, ya. Panas, dingin, kita makan, minum, segala macam aktivitas, belum polusi udara. Kita butuh pembersihan. Puasa itu luar biasa, terutama dari makanan dan minuman, ya. 11 bulan kita bebas gunakan tubuh kita ini, 1 bulan diservis. Gak ada orang puasa itu kemudian sakit. Puasa orang sehat, gitu kan? Jadi ini sebenarnya adalah selain ibadah, dia adalah prosesi servis. Makanya kita pas tiba Idul Fitri, hari pertama 1 Syawal, silaturahim keluarga, makan ketupat setengah piring sudah kenyang. Ususnya sudah kecil kembali. Ya, kecuali orang yang Ramadan tidak ambil hikmah, ya. Jadi dia pada saat sahur dan buka puasa kayak orang balas dendam, itu lain, ya. Tapi kalau orang faham apa kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang muslim dan buka puasa adalah kurma. Nabi SAW suruh kurma. Buka puasa makan kurma, sahur pun makan kurma. Boleh makan yang lain. Tapi kita disuruh ambil pelajaran dari situ, gitu kan? Jadi tidak butuh konsumsi yang banyak. Begitu juga dengan haji, sekali seumur hidup bagi yang mampu saja. Tidak mampu maka gugur dari dia kewajiban tersebut. Jadi ini sangat ringan sebenarnya. Ya, itu poin yang kedua, ya. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah siapa yang masuk Islam pasti dia akan selamat, dia akan bahagia, kebaikan-kebaikan masa lalunya semua akan terbawa dalam Islam dan keburukannya akan dimaafkan. Yang kedua tadi tentang masalah Islam akan membawa masuk ke dalam surga, sudah kita berikan contoh yang ketiga. Yang ketiga, semua orang yang masuk Islam akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala, ya. Jadi tidak pernah kita bermuamalah dengan Allah itu satu kita kerjakan kita dapat satu, enggak. Satu kita kerjakan kepatuhan kita dapat sekian berlipat-lipat. Perhatikan hadis Muslim. Ini kalau bahasa Arabnya mudha'afatul ujur, ya, wassawab. Jadi dia pelipat gandaan pahala dan balasan di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza ahsana ahadukum islamah." Kalau salah seorang di antara kalian benar-benar memperbagus Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dicatatkan 10 kali lipat pahala. Sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah. Dan siapapun yang berbuat dosa hanya akan dicatat 1 dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Itu pun kalau dia tidak taubat, ya. Kalau dia taubat akan dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas teman-teman sekalian satu ibadah yang kita kerjakan sampai 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dalam balasan pahala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Setiap amal saleh itu akan Allah berikan balasan di dunia. Dari ketenteraman jiwa, dari kebahagiaan, dari rezeki, dari keturunan, dari pasangan dan seterusnya. Dan juga akan diberikan balasan yang diterima di akhirat nanti. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila biha fid dunya. Sementara orang kafir, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, Allah akan berikan balasan di dunia saja. Ya. Hatta idza afdha ila al-akhirah, pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak punya lagi balasan dari kebaikan-kebaikan itu.
Jadi saya ingatkan kembali, dalam Islam kalau ada orang yang berbuat baik sesuai dengan pandangan Islam itu baik, kayak bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya apalah, ya bahkan kebaikan misalnya membantu orang susah, ya semua ini walaupun dia non Muslim dianggap kebaikan dalam Islam, tapi tidak bermanfaat buat dia di akhirat, hanya bermanfaat di dunia. Makanya kalau ada non Muslim dia suka sedekah, Allah berikan dia rezeki. Tapi itu menghabiskan semua balasan dia di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Kalau orang Muslim, dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Jadi itu pelipat gandaan balasan. Kemudian yang keempat, semua perintah agama Islam ini bagi seorang Muslim baik. Kalau antum atau anda menjadi seorang Muslim yang benar, bukan hanya KTP saja, tapi betul-betul coba menaungi, mempelajari dan kemudian merenungi isi dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan Islam ini, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Islam memerintahkan semua kebaikan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semua kebaikan dan semua ada balasannya. Semua yang buruk-buruk, menipu, berbohong, membunuh, mencuri, menggibah, memfitnah, semua yang tidak baik, mengganggu orang, itu dilarang dan ada ancamannya. Jadi orang kalau menjadi seorang Muslim yang benar pasti dia baik, gak mungkin tidak. Kecuali memang dia hanya sekedar pakai jadi KTP saja, ya. Ini sayang sekali. Dia tidak nikmati Islam itu, padahal ini fasilitas yang luar biasa. Islam itu sangat indah kalau diamalkan. Sholat itu indah, puasa itu indah, zakat, haji, umrah, semua ibadah itu indah sekali. Kalau antum kejar pahala di situ, tujuannya untuk mengejar pahala, kita akan sangat menikmati. Sampai pada tingkat muncul ketagihan dalam ibadah itu. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu tidak puasa sehari, dia rasa nggak enak. Orang kalau biasa sholat malam, atau sholat berjamaah di masjid, atau tutup aurat, atau apa saja, dia akan merasa, kalau dia menikmati, maka dia akan merasa kehilangan di saat satu kali aja luput dari ibadah-ibadah tersebut. Maka ini hal yang luar biasa gitu. Yang kelima, setiap Muslim akan terjamin keselamatan jiwanya dalam Islam, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hukuman mati bagi orang yang membunuh, ya, tanpa ada uzur syar'i. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu, ya, orang yang membunuh dipenggal lehernya, dihukum mati, itu ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, ya. Semoga saja kalian patuh. Ada yang mengatakan, kok kejam sekali sih Islam? Masa orang membunuh dibunuh juga? Orang yang bicara seperti ini karena belum faham, belum pernah terjadi dalam hidup dia. Coba bayangkan kalau seseorang pulang ke rumahnya, ditemukan istrinya sudah dibunuh oleh pencuri, anaknya juga dibunuh, kejahatan terjadi. Kalau dia mau pakai hukum manusia, dia akan kejar mana orang itu, atau mungkin dia kejar keluarganya, atau berperang antara suku sama suku. Tapi Islam tidak. Mana orangnya tangkap, datangkan. Kemudian diletakkan orang itu di depannya wali keluarga yang dibunuh. Kayak di Saudi itu kalau ada orang yang mau dibunuh, mau dihukum mati di kisos, itu diletakkan, kemudian ada algojo 3 langkah dari orang yang akan dipenggal itu. Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Yang terbunuh, keluarganya yang akan jadi walinya. Kalau mereka tidak memaafkan, algojo ini langkah-langkah pertama lihat ke sana. Diam saja, langkah-langkah kedua. Diam saja, langkah ketiga. Terakhir diangkat pedangnya. Kalau diam saja dipenggal. Tapi kalau ada di antara wali yang hadir di sana, 2 atau 3 orang misalnya, ada 1 orang yang kasih isyarat tangan, udah maafin aja. Maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau, nggak bisa. Tujuannya bukan main penggal-penggal aja, bukan. Tapi bahasanya begini, supaya difahami secara kehidupan sosial, ya. Ini loh. Wahai keluarga orang yang terbunuh, yang membunuh saudaramu itu, yang membunuh anakmu, istrimu, suamimu adalah orang ini nih.
Gak ada hubungannya dengan keluarganya ya. Sekarang kami akan hukum dia. Jangan benci anaknya, jangan benci istrinya, jangan benci orang tuanya. Ini nih yang salah ini. Kita akan penggal sekarang. Keputusan di tangan kalian. Tentukan. Kalau kalian mau, kami penggal. Selesai. Tidak ada benci-bencian, tidak ada dendam keluarga, nggak ada. Karena ini orang sudah selesai dihukum, dia yang salah. Kan berapa banyak orang anaknya hafid Quran, ayahnya mungkin paling, bisa jadi. Atau malah ayahnya seorang imam masjid, tapi anaknya penjahat, bisa saja. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tumpah tindihkan kesalahan si ayah kepada anak atau anak kepada ayah, kan begitu. Begitu Islam datang. Ya. Dan itu pun kalau tidak jadi dipenggal, maka orang yang selamat ini membayar dia denda kepada keluarga orang itu. Jadi memang Islam datang menjaga itu. Tidak boleh sembarangan orang membunuh orang lain. Bahkan kita tahu dalam Islam ada hukum kisos ya. Kalau kita tonjok orang, hukumnya kita harus minta maaf sama dia. Kalau dia mau tonjok, kita harus ditonjok sama dia. Gak boleh sembarangan. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada orang jatuhin gigi orang, disuruh jatuhin giginya juga. Jadi gak boleh sembarangan. Berarti kan akan terjaga. Gak akan ada orang yang mengganggu satu sama yang lain, gitu kan? Itu poin. Ya. Jadi yang ke-5 tadi adalah terjaminnya jiwa. Yang ke-6 terjaminnya akal seorang muslim. Kalau jadi Islam akalnya akan terjamin, terjaga gitu. Karena Islam melarang seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akalnya. Seperti orang minum minuman keras, narkotika, itu kan hilang akal dia. Islam melarang dan mengharamkan itu, tidak boleh. Kita sudah tahu dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amri syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ya, mengundi nasib, ya, kepada menyembah berhala, semua itu adalah najis, perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan para pakar sosial budaya di Eropa itu memikirkan bagaimana memperbaiki kondisi anak muda mereka yang sudah terlanjur terjangkit dengan minuman keras dan narkotika. Gimana cara menangani mereka ini? Peraturan pemerintah mereka 17-18 tahun bebas, boleh coba khamr, boleh segala macam itu kan. Tapi mereka tidak bisa kontrol kalau sudah kecanduan, bagaimana, rusak semua. Tinggalin sekolah, tidak bisa bekerja, melawan orang tuanya. Gimana caranya memperbaiki ini? Sampai akhirnya di cuplikan itu diberikan gambaran ada 2 pakar sosial budaya dari Rusia. Mereka tergolong dari salah satu kelompok asosiasi untuk organisasi pembentukan untuk menangani masalah ini di Eropa gitu. Mereka menemukan salah satu solusi sampai mereka 2 dokter dari Rusia ini buka praktek di Rusia, tepatnya di Moskow. Itu mereka buka khusus untuk menangani orang yang kecanduan narkotika dan khamr. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka menemukan secara ilmiah, secara medis, di punggung manusia itu ada urat-urat saraf. Itu kalau orang kecanduan dengan seperti ini, itu harus dipukul. Kalau dipukul antara 50-70 pukulan, itu kecanduannya bisa hilang. Subhanallah, dalam Islam tidak butuh penelitian. Islam sudah datang mengajarkan orang kalau mabuk cambuk, gitu kan? Cambuk dia, kan gitu. Tangkap suruh cambuk, 40 derah, gitu kan? Bahkan di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan 80 karena banyaknya orang minum khamr. Tapi itu contoh misalnya. Tapi Islam datang teman-teman sekalian melarang semua ini. Jangan khamr, gak boleh. Dari kecil kita sudah ditanamkan, gak boleh minuman keras, gak boleh begini. Berarti kan untuk menjaga akal kita ya, supaya selalu stabil. Nah itu termasuk poinnya. Selanjutnya, yang ke-7, ya. Islam menjamin harta setiap muslim. Hartanya aman. Kalau jadi Islam, termasuk harta orang lain akan aman dari seorang muslim. Tapi kan ada muslim mencuri, Ustaz. Nah itu dia pribadi. Kita bicara sekarang Islamnya. Kapan si muslim jalankan agamanya tidak mungkin dia lakukan.
Karena pencuri hukumnya dipotong tangannya. Dan syaratnya ringan sekali. 3 dirham dipotong tangannya. Kecil sekali gitu. Kalau ketahuan kepergok memang dia melakukannya, udah selesai. Dikisos gitu. Hikmahnya, kalau satu orang didatangkan hari Jumat, diiklankan ada si fulan telah mencuri, akan dikisosnya. Sebentar habis sholat Jumat, orang semua kumpul lihat. Dipotong satu orang. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Hikmahnya begitu. Kalau tidak ada hukuman keras begini bagi para maling-maling itu, nggak bakal berhenti dia. Dan sederhana teman-teman. Kalau antum bukan pembunuh, antum bukan pencuri, kenapa takut? Kisos tadi itu bagi pembunuh kan gitu. Potong tangan bagi maling, pencuri. Kalau kita bukan maling ngapain takut? Jadi orang yang teriak-teriak itu keras, ini takutnya dia maling ini. Hah? Kalau kita bukan maling, kenapa takut? Tahu tangan kita aman kan gitu. Negara yang menerapkan hukum Islam ini aman, gitu kan. Di Saudi mobil orang mewah pinggir jalan parkir semua nggak ada yang ganggu. Cabut spionnya tangannya hilang, kan gitu. Kalau kita di lampu merah bisa dicabut spionnya. Jadi terjaminnya harta tersebut. Ya. Yang kedelapan, terjaminnya nasab. Jalur nasabnya setiap muslim. Karena Allah mengharamkan zina. Gitu kan? Tujuannya nikah apa? Supaya jalur nasabnya jelas. Perbedaan nikah sama zina, kalimat akad. Kurang dari 1 menit. Setiap kali khutbah nikah saya ingatkan itu. Kita baru saja menyaksikan wahai muslimin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membebankan pada diri kita syahwat. Allah buat laki-laki suka perempuan. Mau ngelihat, mau mencium, mau memeluk, mau meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Allah bilang, Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi pada diri laki-laki, hub, rasa suka, syahwat. Ingin melampiaskan biologis itu pada kaum wanita. Wanita juga sama. Karena kalau tidak ada syahwat ini tidak ada populasi manusia. Coba kalau kita tidak saling suka laki-laki sama perempuan. Mungkin laki-laki tidak mau tuangkan spermanya. Perempuan juga tidak mau hamil. Berat-berat bawa anak untuk apa? Gitu kan. Tapi Allah buat itu ada. Nah, Allah tidak membebankan kita itu kemudian tidak memberikan solusinya. Pelampiasan biologis yang benar, nikah. Pelampiasan biologis yang salah, zina. Kan gitu. Jelas. Allah bilang, wala taqrabu zina. Jangan dekatin zina itu. Gak usah. Terus apa solusinya? Nikah. Dan nikah ini teman-teman dalam Islam sangat mudah. Cuma kadang-kadang kita yang persulit. Selalu hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Oh, harus sarjana dulu, harus punya rumah, harus punya motor, punya mobil, baru nikah. Kenapa? Para sahabat Nabi itu ridwanullah alaihim kalau mau menikah, hari itu lihat, hari itu lamar, hari itu nikah, malamnya sudah jadi suami istri. Selesai. Ini kan. Tapi kan Ustaz saya tidak punya kemampuan. Nabi sudah ajarkan. Wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Pendapatan antum 50.000 per hari. Cari wanita yang bisa kelola 50.000 itu. Ya, bisa beli makanan, bisa beli bedak 50.000, cari. Di Indonesia banyak itu. Iya. Masya Allah benar-benar. Saya kemarin di Jordan, waktu kami umroh plus Aqsa, sempat saya sewa di kota Petra, sewa kudanya satu orang anak asli Jordan. Kerjanya dia hanya itu. Narik tali kudanya, berapa kilometer kita bayar, nanti dibawa keliling-keliling di kota Petra itu. Salah satu yang saya ngobrol sama dia, bagaimana pernikahan kalian di sini? Oh, dia bilang berat banget, susah. Kenapa susah? Mahal. Mahalnya seperti apa? Dia bilang kalau seseorang di sini mau nikah di Jordan, karena dinar uang mereka lebih tinggi daripada dolar ya. Kalau tidak salah 1 dinar 2 atau 3 dolar gitu, dia lebih tinggi uangnya. Jelas dia mengatakan kalau orang seperti saya mau menikah, pekerjaan saya cuma seperti ini, saya harus siapkan minimal kalau dalam dolar 100.000 dolar. Tahu berapa itu? 1,5 M.
Itu baru bisa nikah. Antum perangkat alat sholat. Hah? Modalnya. Kadang-kadang dibantu lagi sama perempuannya. Hah? Masih nggak mau nikah. Kan itu aneh. Baik, coba bandingkan teman-teman. Kalau akad nikah, walinya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya fulana binti fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan, saya terima nikahnya. Selesai. Kurang dari 1 menit. Gugup nggak apa-apa. Ya. Saya terima nikahnya, selesai. Yang penting jelas ucapannya. Ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat ijab kabulnya, ada wali wanita, sah. Dan sebentar lagi mereka akan hubungan biologis. Ya itu. Perbuatan zina, setiap kali orang lakukan, walaupun di hotel bintang 5, pasti diikuti dengan ketakutan. Kekhawatiran. Akhirnya sperma si laki-laki yang nanti merupakan bibit manusia terganggu kualitasnya. Perempuan juga sel telur yang akan jadi kantong manusia nanti itu terganggu karena mereka ketakutan. Secara medis pun yang diikuti ketakutan tidak baik kan gitu. Buru-buru orang nggak tenang segala macam. Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu. Anak yang lahir nggak jelas statusnya, jadi anak haram. Nggak boleh ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, nggak ada warisan di antara mereka. Coba, hanya karena masalah pelampiasan biologis yang haram. Baik, coba nikah. Kalau nikah, dua-duanya senang, ya, sehingga kualitas sperma dan sel telur jadi bagus untuk bibit manusia nanti, gitu kan? Kemudian mereka juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa enggak? Kalau zina dosa enggak? Dosa. Baik, begitu juga dengan yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking inginnya mengejar pahala dalam biologis halal, kalau buka puasa beliau makan kurma sama minum air, sholat maghrib pulang langsung hubungan biologis sama istrinya. Ya, ini sunnah antum jarang kerjakan ini. Bagi yang sudah nikah. Tapi maksudnya yang halal ada. Bebas. Silakan pacaran tapi setelah nikah. Pacaran sampai hamil berulang-ulang enggak apa-apa. Tapi akad nikah dulu, kan gitu. Dan nikah sama orang yang sepadan. Islam menjaga nasab itu. Di situ menjaga nasab. Karena kalau tidak, kalau zina dibiarkan, nasabnya nggak jelas. Yang itu. Itu yang Allah katakan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Dalam surah Isra ayat 32 ya. Jangan kalian dekati zina karena sungguhnya dia perbuatan yang buruk ya, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, gitu kan? Jadi saya berharap teman-teman sekalian, kalau dulu orang tua kita mungkin punya satu sistem menyulitkan pernikahan, kita sekarang harus ubah itu. Saya sangat sedih sekali melihat ada orang tua dengan bangga anaknya perempuan dijemput malam minggu atau malam ahad sama pacarnya. Tetangga tanya, siapa itu bu? Siapa itu pak? Oh, pacar anak saya. Baik, dijemput. Pamit ya paman, om, tante. Pamit kemana ini? Hah? Pamit ke hotel? Pamit ke kuburan? Hah? Berzina, pacaran sebelum nikah zina. Orang anak itu dapat dosa besar, orang tuanya dapat dosa besar. Kemudian nanti berharap menikah jadi pasangan baik. Gak mungkin. Rumah tangga yang suka ribut karena mulai dari zina. Rumah tangga yang selalu ribut karena mulai dari zina. Mau dapat pahala tapi dari perbuatan haram, gak mungkin. Tapi kan saya kalau nikah langsung saya tidak kenal dia. Ta'aruf dalam Islam terjadi setelah akad nikah. Sampai salah satunya meninggal. Itu ta'aruf yang sebenarnya. Kalau sebelum nikah itu masih baru biodata. Kalau sudah nikah, di situ antum baru ada gesekan-gesekan. Si laki-laki 35 tahun dalam satu pola makan, pola tidur, pola fikir dan segala macam. Si perempuan 25 tahun di satu pola juga. Ketemu, ini kan ada gesekan-gesekan. Itulah ta'aruf yang sebenarnya. Dalam rumah tangga nanti berjalan tuh. Jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, mungkin satu waktu suami istri tinggal di Bandung misalnya. Terus satu waktu pergi ke Semarang contohnya. Lalu sang suami bilang pada istrinya, setelah 10 tahun menikah, ini rumah makan kesukaan saya. Satu rumah makan misalnya jual bakso. Istrinya bilang, kok baru bilang? Ya saya juga baru ingat, 10 tahun menikah. Istri juga bilang, ini ketemu misalnya sama sepupunya dari Amerika. Lama gak ketemu. Ini sepupu saya, suaminya bilang, kok baru bilang? Oh saya juga baru ketemu. Itu wajar.
Ada orang bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih belum bisa bersatu. Sering berantem. Ya. Karena mempertahankan karakter. Kan gitu. Yang satu suka bersih, yang satu jorok. Misalnya. Itu ta'arufnya itu. Itu yang benar. Jadi nggak perlu ta'aruf sebelum nikah. Itu bukan, itu biodata doang. Yang penting tahu kata kuncinya. Saya sering jelaskan di rumah tangga Islami. Cara untuk melangkah menikah sederhanakan. Yang pertama adalah nazar syar'i. Lihat ya, yang kita suka dari calon pasangan itu patokannya wajah saja dan telapak tangan. Cukup. Lihat langsung ya, jangan foto-foto banyak diedit sekarang. Ya. Dan lihat di depan walinya, ada ayahnya, ya. Kemudian yang kedua, lihat keluarganya. Keluarga ayah dan keluarga ibu secara umum. Oh, keluarga ini keluarga baik-baik. Dah. Yang ketiga lingkungannya. Boleh kita bertanya, kalau weekend, hari libur, lah ngapain aja? Oh, saya biasa ke karaoke, saya ke diskotik, saya kan sudah tahu. Oh, saya kalau weekend bakti sama ibu saya, ada ibu saya di rumah. Oh, saya biasa hadir majelis taklim. Udah ambil kesimpulan. Terakhir yang keempat istikharah. Hari itu ambil semua keputusan ini, malamnya jadi suami istri, selesai, gitu kan? Jangan repot-repot, harus tunggu bulan ini, tahun ini, gedung itu, gedung ini, terlalu rumit, gitu kan? Jadi nggak usah. Nah ini poinnya. Jadi nasab itu dijaga dengan masalah ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat tegas, ya, menghukum para pezina ini dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, kalau kepergok, cambuk mereka dengan 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan pernah kalian lemah dalam mengambil keputusan dalam agama Allah ini. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan pada saat lagi dicambuk, dihukum itu, maka harus ada sebagian dari orang-orang mukmin yang menyaksikannya. Itu ayat 2-nya, surah An-Nur. Ayat 3-nya Allah bilang, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Ingatlah kata Allah, laki-laki yang suka berzina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau wanita musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan yang suka berzina pun tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Artinya kalau masih dalam profesinya ya, kalau orang masa lalunya pernah berzina lalu taubat itu beda. Kita sudah tidak bahas lagi masa lalu. Tapi kalau orang masih bertahan dengan masalah ini tidak boleh. Gak boleh antum datang ke tempat pelacuran, ayo kalau kamu mau taubat saya nikahi kamu. Jangan. Kalau dia sudah taubat, antum nikahi beda. Jangan nanti dia hanya sekedar karena mau dinikahi lalu kemudian dia taubat, salah. Gak usah jadi pahlawan kesiangan di situ, ya. Masih banyak wanita lain yang bisa dinikahi, gitu kan? Kalau cuma janji-janji jangan. Ya. Selanjutnya yang ke-9, terjaminnya nama baik dan kehormatan. Ya. Artinya dalam Islam setiap muslim itu terjaga teman-teman sekalian. Terjamin nama baiknya. Tidak boleh sembarangan dirusak nama baiknya, ya. Kalau kita masih bicara tentang masalah perzinahan, tidak boleh dalam Islam orang sembarangan menuduh orang lain berzina. Dia harus datangkan 4 saksi, ya, yang menyaksikan waktu yang sama, tempat yang sama pelaku zina itu, baru bisa diterima. Kalau enggak, dia yang dicambuk. Ini untuk menjaga nama baik. Setiap orang berbuat salah dalam Islam, kalau kita tahu nasihatin, tutupi aibnya supaya dia taubat. Bukan malah kita sebar. Ini penjagaan citra nama yang luar biasa dalam Islam, ya. Dalam Islam tidak boleh kita sebar-sebarin aib orang, ya. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aib di dunia dan di akhirat. Ya kan gitu. Jadi memang dijaga. Dan kita sudah tahu juga kalau ada orang yang sengaja menuduh wanita baik-baik berzina, itu dicambuk. Dalam surah An-Nur ayat 4, lanjutan tadi ya. Surah nomor 24 ayat 4.
Kata Allah SWT, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Siapapun yang menuduh wanita baik-baik lagi menjaga kehormatannya berzina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kalau orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Dan jangan pernah kalian menerima kesaksian orang-orang itu selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Tentu ayat ini turun kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada saat dituduh berzina dengan Safwan, tapi itu berita bohong, ya. Ini subhanallah sudah Allah tepis, ya. Tapi ini berlaku bagi semua orang. Jadi tidak boleh kita sembarangan nuduh orang berzina. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram." Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin satu sama yang lain, harta-harta kalian, kehormatan atau nama baik kalian haram hukumnya di antara kalian. Gak boleh sengaja kita ganggu rumah tangga orang, gak boleh sengaja kita ganggu pekerjaan orang, gak boleh sengaja menipu orang, gak boleh semuanya. Ini berlaku kepada sama muslim, dan setiap muslim juga berlaku itu pada orang lain. Tidak boleh dia lakukan pada orang non muslim. Jangan antum bilang kena ini tetangga saya non muslim, gak apa-apa, tipu aja dia. Gak boleh, ya, gak boleh sama sekali. Karena berlaku hukum juga pada muslim yang menipu. Walaupun itu non muslim tidak boleh sama sekali, ya. Tetap harus kita berlaku adil dan jujur kepada orang non muslim pun. Selanjutnya yang ke-10, ya. Muslim itu selalu baik dan santun. Kalau dia jalankan agama Islam yang benar, ya, kita akan temukan dia selalu baik, selalu santun, selalu ramah. Karena Islam memang menyuruh untuk berakhlak yang mulia itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani, "Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, wa khairun nasi anfa'um linnas." Artinya, mukmin orang yang bisa menerima dan bisa diterima oleh orang lain. Itu sifat orang muslim. Dia bisa menerima semua orang, dia juga bisa diterima oleh orang-orang karena santun dan baiknya. Orang itu baik, kita bermuamalah dengan baik. Kalau orang itu buruk, kita jadikan sebagai ajang pahala. Ingat, ya. Anggaran orang terhadap agama bukan untuk kita benci, tapi justru kita jadikan sebagai ajang pahala. Ada orang belum sholat, ada orang belum tutup aurat, ada orang masih punya pendapatan haram, kita rangkul dia, kesempatan, ya. Kalau kita dapat hidayah karena nasihat kita, maka kita akan dapat pahalanya. Kan begitu sabda Nabi SAW, kan? Siapa yang menjadi penyebab hidayah kepada satu orang, maka dia akan panen pahala orang tersebut tanpa diambil dari pahala orang tersebut, ya. Jadi dia selalu jadikan target itu. Kata Nabi SAW, orang mukmin, orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan ketahuilah tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa menerima dan diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia dari kaum muslimin, penilaiannya adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi sama orang non muslim pun kita dianjurkan berbuat baik. Nabi SAW selalu bermuamalah baik. Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah itu teman-teman sekalian, tetangga Nabi SAW di Mekah. Karena Nabi tinggal di komplek elitnya Mekah. Bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, orang-orang kaya di situ. Setiap hari mereka selalu letakkan sampah mereka di pintu rumah Nabi. Setiap malam kalau mau keluar penuh dengan sampah. Nabi SAW senyum. Lalu kemudian Nabi SAW bersihkan sambil mengatakan, "Beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga?" Selesai. Nabi gak pernah balas dengan kejahatan. Begitu orang muslim. Ya, tak pernah balas dengan kejahatan. Udah, dia baik-baik saja gitu. Karena dia tahu semua kesalahan dan semua serangan yang ditujukan pada dia akan menjadi pahala. Semua jadi pahala. Gangguan apapun akan jadi pahala. Nanti kita masukkan dalam poin selanjutnya insya Allah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas." Manusia yang paling Allah cintai dari kaum muslimin adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa habbul amali ilallah, dan perbuatan yang paling disukai dari seorang muslim oleh Allah, sururun tudkhiruhu ala muslim,
engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati seseorang muslim. Kita hibur dia, gembirakan dia, itu adalah amal yang paling besar pahalanya, yang paling Allah sukai. Gembirakan dia, kalau dia lagi sedih, kenapa akhi, kenapa ukhti, apa yang bisa saya bantu. Kita lakukan seperti itu. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau mengeluarkan dia dari kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhin li wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, aku keluar memenuhi hajat satu saudaraku muslim, satu hajat. Saya dia minta diantar ke satu tempat, dia minta tunjukin satu alamat, misalnya ingin ketemu sama satu orang, ingin mau melamar, ya, ingin mendengarkan nasihat. Aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, kata Nabi SAW, lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan aku iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi di Madinah 1 bulan. Coba bayangkan teman-teman, iktikaf di Masjid Nabawi, berarti kita akan dapat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya 1000 pahala kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah 25 kali lipat, berarti 25.000 pahala setiap sholat. Diangkat 27 derajat kali 1 bulan. Ya, pahalanya besar sekali. Ya, belum baca Quran, belum zikir, belum hadir majelis ilmunya dan seterusnya. Semua paket iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan itu bisa didapatkan pahalanya dengan memenuhi satu hajat saudara muslim. Coba, luar biasa, gitu kan? Dan hadis ini riwayat Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Itu tadi yang ke-10 ya. Yang ke-11 sekarang. Setiap hidup muslim dipenuhi dengan keberkahan. Artinya semua amal-amalnya itu akan mendatangkan banyak keberkahan. Apa makna keberkahan? Lebih dari cukup, teman-teman. Sebagai contoh misalnya ada yang saya angkat di sini, hadis mulia tentang menanam tanaman, ya. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yagrisu garsan." Tidak ada seorang muslim yang menanam satu buah pohon, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apapun yang diambil, dimakan darinya akan terhitung sedekah. Daunnya kah, buahnya kah? Wa ma surika minhu lahu sadaqah. Kalaupun ada yang curi sesuatu dari pohon itu juga sedekah buat dia. Pahala, ya. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Yang dimakan oleh binatang buas pun dari pohon itu terhitung sedekah. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Yang dimakan oleh burung pun dari pohon itu terhitung sedekah. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak ada orang yang sengaja mengambil secara paksa atau menguranginya atau merusaknya pohon itu kecuali juga akan dihitung sedekah. Ini contoh saja pohon. Ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di akhir hidup beliau sudah putih semua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya, nancapin pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa, lama baru tumbuh berbuah. Abdullah bin Umar sudah tua, orang-orang sekitarnya tanya, "Wahai Abdullah bin Umar, kapan Anda akan ambil manfaat dari pohon ini?" "Saya sudah tua." Mereka cuma santun, tidak mengatakan nanti kalau Anda mati nggak dapat, tidak sempat makan buahnya gitu kan. Lalu kata Abdullah bin Umar sambil senyum, "Kalau saya tidak mengambil manfaat darinya, akan diambil manfaat oleh orang sesudahku. Mereka akan makan darinya, mereka akan bernaung di bawah naungan perlindungan di bawah pelapahnya, dan saya akan dapat pahala." Jadi seperti itu. Bahkan dalam Islam motivasinya luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, dan dia tahu besok kiamat, tetap tancapin. Motivasi untuk selalu bekerja dan berbuat baik. Penuh dengan keberkahan gitu. Itu hadis tadi riwayat Muslim. Riwayat Imam Muslim yang lain, dakhalan Nabi SAW ala Ummu Ma'badin ha'ita. Ya, satu waktu pernah Nabi SAW masuk ke dalam Ummu Ma'bad, di dalam ruangan beliau. Faqal, "Ya Ummu Ma'bad, man garaza hadzal nahl?"
Amuslimun am kafir? Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW masuk ke dalam satu perkebunan punya Ummu Ma'bad. Di situ ada pohon-pohon kurma. Kata Nabi SAW, "Hai Ummu Ma'bad, yang nanam pohon-pohon kurma ini muslim atau kafir?" Faqalat, maka Ummu Ma'bad berkata, "Bal muslim, muslim yang telah menanamnya." Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "La yagrus, fala yagrus muslim garsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqa ila yaumil qiyamah." Ketahuilah wahai Muba'bad, tidak ada seorang muslim yang menanamkan satu pohon, kemudian ada yang makan darinya. Apakah itu manusia, apakah itu hewan melata, apakah itu burung, maka semua itu akan menjadi pahala sedekah untuknya sampai hari kiamat. Riwayat lain mengatakan bahkan jin pun yang berlindung atau mengambil manfaat dari pohon tersebut. Kita tidak pernah lihat jin, tapi tetap juga akan terhitung pahala bagi dia. Jadi keberkahan yang luar biasa. Yang ke-12, selalu ada sifat ramah dan murah senyum dari seorang muslim. Artinya mereka kalau betul-betul menjalankan Islam dengan benar, itu akan selalu jauh dari sifat emosional. Ya. Ini poin ini sengaja saya pilih karena teman-teman panitia, masya Allah, judulnya senyum, gitu kan? Ya, salah satunya itu. Perhatikan kata Nabi SAW, ya, sikap ramahnya seorang Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, la tahkirana minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan, walaupun itu kecil sekali. Kata Nabi SAW, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah yang ceria, itu aja sudah pahala. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum di wajah saudaramu Muslim adalah dihitung sedekah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, setelah aku masuk Islam, ya, Rasulullah SAW tidak pernah melarangku untuk menemui beliau. Dan juga beliau tidak pernah menemui atau memandang kepadaku kecuali dalam kondisi senyum. Begitu selalu Nabi SAW praktikkan, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu. Tetapi hendaklah kebaikan sampai kepada mereka dengan keceriaan wajahmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini selalu menjadi motivasi setiap Muslim. Senyum, ramah. Bahkan setiap Muslim masih bisa senyum teman-teman sekalian walaupun dalam kondisi mereka sedih. Seorang Muslim begitu. Karena dia tahu kalau dia faham benar Islamnya, musibah yang datang, ujian yang datang, pembersihan dosa-dosanya. Pembersihan dosa-dosanya. Peninggian derajatnya. Seberat apapun ujian bagi seorang Muslim, selama dia memahami hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, bahwasanya orang sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian yang datang kepada seseorang. Dalam riwayat yang lain nanti akan datang pada hari kiamat orang-orang yang banyak ujian di dunia diberikan pahala bergunung-gunung, sampai orang-orang yang sedikit ujiannya akan berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka supaya mereka merasakan dan mendapatkan balasan yang besar. Sebentar, gangguan orang itu sebentar. Dan teman-teman, tidak ada orang hidup di muka bumi ini tanpa ujian, gak mungkin. Ya. Kita masuk ke poin setelahnya ya. Poin yang keberapa sekarang? Yang ke-13. Segala ujian Muslim pembersihan dosanya. Ya. Jadi apapun yang mengganggu antum, tenang aja. Santai aja menghadapinya, tenang. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang Muslim dari satu keletihan, capek saja, penyakit, kecemasan, khawatir, kesulitan, kesedihan, ya. Bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan segala kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Maaf, hadis riwayat Bukhari. Saya ulangi, tidaklah menimpa seorang Muslim dari satu keletihan, capek saja, penyakit,
mau penyakit ringan atau kronis, kecemasan, khawatir, kesulitan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali pasti dengannya Allah bersihkan dosa-dosanya. Ya. Jadi semua pembersihan dosa, semua ujian pembersihan dosa, termasuk gangguan orang ya. Jadi tidak akan mungkin teman-teman diantara kita ini luput dari gangguan orang. Saya ingin tanya di sini jemaah yang hadir di masjid, ada nggak pernah di sini yang hadir tidak pernah digibah oleh orang? Ada? Coba angkat tangan. Saya mau kasih hadiah sini. Seumur hidup nggak pernah digunjing sama orang. Ada? Ada orang nggak pernah difitnah? Ada orang yang nggak pernah flu? Hah? Ada? Mana coba di sana ada? Nggak pernah flu? Demam? Sakit gigi? Keseleo? Sakit kepala? Pernah? Semua orang pernah rasakan. Artinya ujian akan datang. Itu kan? Gak mungkin tidak. Dan kita teman-teman sebagai seorang muslim ini, seperti kalau ibaratnya pesawat punya dua sayap. Satu sayap ini syukur terhadap nikmat, satu sayapnya lagi sabar terhadap cobaan. Ini harus berimbang ya. Jangan ada nikmat antum syukur, tapi ada cobaan antum keluh kesah. Gak bisa. Gak stabil itu. Kita harus tahu semua berpasang-pasangan. Sebagaimana kita lapar, akan ada kenyang. Kan gitu. Sebagaimana kita kenyang akan ada lapar, begitu. Sebagaimana kita sehat akan ada sakit. Kita sakit akan ada sehat. Jadi kalau kita sakit nanti kita tahu, oh saya pernah sehat kok. Kan begitu. Ada muda, ada tua. Ya. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Semua berpasang-pasangan. Sunnatullah itu. Maka sabar saja. Dan kata Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya ya, pukulan yang keras dalam cobaan itu hanya di awal saja. Awal antum dengar. Setelah itu hari pertama, hari kedua sudah selesai. Gak ada masalah. Ya. Pernah ada seorang sahabat dalam hadis Bukhari. Nabi SAW datang kepadanya lagi demam. Kalau Nabi SAW tanya, kenapa? Dia bilang, demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Karena luar biasa panasnya gitu. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam. Karena dia menggugurkan dosa seorang muslim sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Luar biasa keutamanya. Semua akan menjadi pembersihan dosa. Dalam riwayat Imam Muslim, dari riwayat Bukhari, Imam Muslim mengatakan, bunyinya kata Nabi SAW, saya langsung terjemahan saja, tidaklah menimpa seorang muslim dari satu penyakit, keletihan, kepedihan, kesedihan, hingga kecemasan yang dirasakannya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Riwayat yang lain Bukhari juga, tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu bencana berupa penyakit atau yang lainnya, melainkan dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala akan menguji hambanya dengan penyakit, hingga penyakit itu akan menjadi penghapus segala dosa-dosa dari. Ada riwayat yang lain lagi, kata Nabi SAW, ada beberapa dosa tidak bisa dimaafkan secara murni semua dengan istighfar saja. Maka Allah datangkan ujian penyakit pada hamba tersebut untuk menyempurnakan pembersihan dosanya. Ya. Gangguan orang, digibah, digunjing, difitnah, tidak ada masalah. Orang utang belum bayar, coba terima itu sebagai keputusan dari Allah. Allah lagi uji saya. Lalu kemudian kita ikhtiar. Ya. Sabar ini teman-teman bukan elus dada duduk manis, bukan. Tapi terima keputusan Allah lalu kita ikhtiar. Antum bangun tidur pagi hari flu. Gimana caranya? Sabar. Apa itu sabar? Oh Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar, minum air hangat, minum teh hangat, minum obat, itu namanya sabar. Ya, bukan duduk manis nggak ambil ikhtiar ya, itu keliru. Sabar itu berarti kita punya ikhtiar ya. Dan kita perlu tahu, kata Umar atau Ali, satunya mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya sabar itu ibarat kepala dari tubuh manusia. Tanpa kepala nggak hidup, maka harus sabar, gitu kan? Harus sabar, teman-teman sekalian. Makin banyak keluh kesah, maka makin tidak bermanfaat. Beda antara keluh kesah dengan konsultasi ya. Kalau antum konsultasi pada ahlinya boleh. Sakit ke dokter, butuh tanya hukum kepada ustadz atau ustazah, itu boleh. Tapi konsultasi
suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh nggak? Itu konsultasi namanya, bukan curhat. Ustaz, saya mau cerita dulu ya, dari A sampai Z, panjang, 3 hari baru selesai. Itu nggak bisa. Curhat itu hanya kepada Allah. Wudu, sholat 2 rakaat, tuangkan semua dalam sujud, selesai. Ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dikenal dengan julukan Sajjad, orang yang suka sekali sujud. Beliau subhanallah tidak pernah punya hajat apapun atau punya masalah kecuali beliau sujud di depan Ka'bah karena beliau tinggal di Mekah, dan tidak angkat kepalanya kecuali sudah semua disampaikan kepada Allah. Jadi keluhkan kepada Allah, ya. Baik, selanjutnya yang ke-14, ya. Segala dosa muslim akan bersih dengan taubat. Kalau tadi kan itu pembersihan dosa dengan penyakit, ya. Tapi sekarang ada lagi dengan taubat. Saya ingin teman-teman renungi baik-baik hadis-hadis yang akan kami sampaikan, ya. Begitu gampangnya saya melihat ini, subhanallah, taubat, istighfar ini bonus dari Allah ini. 50 tahun seorang muslim berbuat dosa, anggap umurnya 65 tahun. 15 tahun sebelum masa balik, jadi 65 tahun, 50 tahun aja dia berbuat dosa semua. Semua dosa sudah dikerjakan sama dia. Di tahun 51, umur dia yang ke-66, dia taubat nasuha, bersih semua. Dimaafkan semua. Ini kelebihan yang luar biasa, bonus yang luar biasa, ya. Dan ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Perhatikan hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi langit ini, penuh langit ini semua dengan dosa, kemudian kamu datang dan beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dan tidak tanpa aku peduli, kata Allah. Aku tidak perlu tahu sebanyak apa dosa itu, aku akan maafkan. Yang penting memohon ampun. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, idza adzamal abdu dzamban, kalau seandainya seorang hamba berbuat dosa, pelanggaran hukum-hukum Allah, faqal, dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan berkata, aznaba abdi dzamban, sesungguhnya hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu ada Tuhannya, ya'khudhu bidzam, yang akan menghukum dengan dosa itu, wa yakfiru dzambu abdi, dan akan memaafkan, bisa hukum atau dimaafkan. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, maka Allah berkata kepada hamba tersebut, karena dia mengatakan ya Allah maafkan aku, dia yakin ada Tuhannya yang bisa menghukumnya dan juga sekaligus memaafkan, maka Allah mengatakan, buatlah sesukamu sekarang dari amal baik, sesungguhnya yang lalu salah aku sudah maafkan. Dalam sebuah riwayat dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis berkata begini, wahai Rabbku, dia berkata pada Allah, saat Allah melaknatnya, tidak mau sujud kepada Adam, dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih di jasad mereka, selama hidup. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, lakfiranna lahum madamu yastaghfiruni, ketahuilah aku akan terus mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku, ya. Iblis juga berkata dalam beberapa athar yang lain, sesungguhnya aku membinasakan anak Adam dengan dosa-dosa, namun mereka membinasakan aku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah dan istighfar. Karena sudah saya dirumuskan buat dosa, dia mohon ampun, Allah maafkan. Jadi seakan-akan sia-sia upayaku. Maka kata iblis, oleh karena itu aku selalu membuat anak Adam supaya lalai tidak istighfar, dan dia memandang perbuatannya baik supaya dia tidak memohon ampun kepada Tuhannya. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Jibril berkata, wahai Muhammad, andai saja engkau melihat bagaimana aku memasukkan di mulut Fir'aun tanah laut merah, agar dia tidak mengatakan, wahai Tuhanku maafkanlah aku, karena luasnya rahmat Allah.
Jibril tidak mau lagi Fir'aun beriman. Ya, dalam riwayat Bukhari. Sampai dimasukkan tanah banyak di mulutnya. Karena kalau dia bilang, ya Allah maafkan, Allah akan maafkan. Karena sifat kasih sayangnya Allah. Itu luar biasa. Gitu. Ada sebuah hadis teman-teman. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Coba direnungi baik-baik ya. Dan diamalkan teman-teman. Ini ringan sekali. Kata Nabi SAW, man qala hina awa ila firashi. Siapa yang baca pada saat dia menuju ke ranjangnya. Mau tidur malam, antum baca ini. Dia baca, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat Allah, al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim, aku memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadanya. 3 kali. Ya, saya ulangi, siapa yang pada saat menuju keranjangnya tidur, mau tidur, ini bisa malam bisa siang, tapi umumnya malam orang tidur ya. Kemudian dia membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Apa kata Nabi SAW? Ini luar biasa. Ghafarallahu lahu dhunuba. Allah akan maafkan semua dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada waraqi syajarah, walaupun dosanya sebanyak daun-daun pohon. Wa in kanat adada ramlin alij, walaupun dosanya sebanyak butiran-butiran pasir. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun dosa-dosanya sebanyak jumlah hari-hari dunia. Oh, bayangkan luar biasa. 3 kali aja. Mau tidur, mau istirahat, dapat bonus ini. Pengampunan dosa. Saya ulangi, siapa yang membaca pada saat mau tidur, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sejumlah daun-daun pohon, walaupun sebanyak butiran pasir, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Itu riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim ditambahkan, wa in ghufirat dunubu wa in kana farram minaz zahaf. Akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Dari medan perang dosa besar, tapi bisa dimaafkan dengan istighfar ini. Begitu gampangnya. Tinggal buat dosa sekian lama, bertobat Allah maafkan. Tentu ini bukan untuk dianggap remeh teman-teman sekalian ya. Tentu orang mukmin yang sudah taubat terus saja istiqomah dalam kebaikan sampai mati jauh lebih baik dibandingkan dia dosa lagi, taubat lagi begitu terus ya. Lebih baik orang yang sekaligus setelah taubat dia langsung tidak mempermainkan tobat itu dan dia meluruskan sampai dia meninggal bertahan ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan syarat tobat nasuha 3, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi menipu, lagi segala macam berhenti. Yang kedua menyesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi, maka tobatnya akan diterima. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini mungkin yang terakhir ya. Semua niat melakukan amal kebaikan bagi seorang muslim akan dicatat pahala walaupun belum dikerjakan. Ini yang keberapa? Yang ke-15 ya. Ini yang terakhir. Jadi semua yang diniatkan oleh seorang muslim akan dicatat pahala walaupun dia belum kerjakan. Walaupun belum dikerjakan. Kita sebutkan dalil baru kasih contoh insyaallah. Dalilnya dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan tentang Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, Allah SWT yang maha berkah dan maha tinggi. Qala inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan dan menentukan pahala-pahala, balasan kebaikan dan dosa-dosa. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian merincikan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, Allah akan berikan kepadanya satu pahala lengkap. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam poin ini selalu punya niat dalam setiap amal soleh. Misalnya mau tidur malam, niat mau sholat tahajud, niat aja. Kalau kita kebablasan tidur bangun azan subuh, dapat pahala sholat malam. Niat kalau keluar rumah nanti, saya akan selalu sholat di masjid misalnya.
Saya ketemu orang miskin, saya akan bantu. Saya akan coba baca beberapa ayat setiap harinya. Saya akan bakti dengan orang tua. Niatkan semuanya. Akan dicatatkan satu pahala. Perhatikan lanjutannya hadisnya. Wa in hamma biha, kalau dia niat, fa'amilaha. Lalu kemudian dia kerjakan apa yang dia niatkan. Dia tidur tadi, niat sholat malam. Tapi betul-betul dia bangun, dia kerjakan sholat malam tersebut. Katabahallahu indahu ashru hasanat. Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu. Ila sab'amiyah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin kathira. Sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa in hamma bisayyatin, dan kalau seandainya dia niat melakukan satu perbuatan dosa, baru niat mau zina, niat mau menipu, niat mau ghibah, falam ya'malha, lalu dia batalkan. Enggak deh, saya takut ini dosa. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan catat pembatalan dosanya itu, niat dosanya dia batalin, satu pahala lengkap. Batalin niat buruk dapat pahala. Wa in hamma biha, kalau dia niat buat dosa itu, fa'amilaha, lalu dia kerjakan, kataballahu sayyi'atun wahida, maka Allah akan tulis untuknya satu dosa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, dan kita akan coba buka pertanyaan selain insyaallah. Kalau sebentar lagi misalnya haji, contoh. Kan mau Ramadan, habis itu kan haji ya. Biasa kan kita lihat banyak, Masya Allah jemaah haji kita naik bus lewat ya. Jangan cuma bilang, oh itu jemaah haji dari Jawa Barat. Itu jemaah haji dari Jawa Timur. Selesai. Sayang benar. Niat dalam hati. Betul-betul tulus karena Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat yang sama. Dapat pahala haji. Hanya itu saja. Hitungan detik gitu. Kata Nabi SAW dalam hadis menjelaskan itu ya. Manusia 4 golongan kata Nabi SAW. Yang terbaik adalah orang yang Allah karuniai harta dan ilmu. Maaf, ilmu dan harta. Ini hadis sahih disebutkan oleh Al-Mudhi dalam kitab Targhib Tarhib dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhibnya. Jadi manusia pertama adalah yang paling baik orang yang Allah kasih ilmu, faham agama dan punya harta, kaya. Makanya antum jadikan jadi dalam doa antum, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Ditambah lagi ya, kata Nabi SAW, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya disedekahkan. Jadi selalu berdoa, ya Allah berikan aku ilmu dan harta dan mudahkan aku untuk menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini manusia yang terbaik nih. Perhatikan, golongan yang kedua kata Nabi SAW adalah yang Allah karuniai ilmu. Ada ilmu agamanya, faham, tapi nggak dikasih harta. Lalu dia dengan niatnya yang tulus berkata, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku seperti yang Engkau berikan si fulan, golongan yang pertama. Karena yang pertama ini sibuk selain mengajarkan agama, ilmunya, bangun masjid dengan hartanya, bantu orang susah, silaturahim keluarga, dan seterusnya. Maka dia bilang, ya Allah, orang kedua nih yang cuma dapat ilmu saja. Kalau seandainya Engkau berikan aku seperti si fulan, golongan pertama ini, harta juga selain ilmu, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, maka dia dengan niatnya yang tulus, Allah akan samakan pahalanya. Coba bayangkan, di Bandung ini berapa banyak orang kaya, Masya Allah bangun masjid misalnya. Antum jangan cuma sekedar lewat pergi sholat di situ. Niatkan dalam hati, ya Allah, betul-betul tulus ya antara antum sama Allah. Kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti orang ini, aku akan bangun masjid yang sama. Pahalanya sama. Hanya begitu aja. Berapa banyak masjid antum bisa niatkan di Bandung atau di seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Lagi mampir kemanapun, ya Allah kalau seandainya begini dan begitu. Saya pernah kemarin di Masjidil Haram lihat lagi renovasi masjid. Saya sampai bilang, ya Allah kalau seandainya Engkau berikan aku seperti Raja Saudi, aku juga akan buat sama. Renovasi Masjid Haram, jutaan jemaah haji yang sholat. Kenapa kita nggak niatkan? Contoh, orang sebarin Al-Quran, orang punya pesantren, orang banyak bantu orang miskin, bagi-bagi sembako, banyak kegiatan. Kenapa nggak diniatkan? Ya. Ini golongan kedua nih. Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Cuma dengan niatnya, dia bilang dikasih juga harta, dia akan buat seperti golongan yang pertama tadi yang menghabiskan
Ilmu dan harta jangan Allah. Golongan ya ini buruk ini. Orang yang Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu, nggak mau belajar agama, kaya raya tapi bodoh dalam agama, tidak tahu halal haram, sehingga transaksi riba, manipulasi data dan seterusnya, dipakai hartanya berzina, judi dan seterusnya. Maka ini menghabiskan hartanya di jalan maksiat. Ini orang buruk kata Nabi SAW. Golongan keempat orang yang lebih buruk lagi. Nggak ada ilmu, udah bodoh agama, nggak ada harta, miskin. Tapi dia melihat golongan ketiga. Dia bukan lihat golongan kedua sama satu ya. Yang pertama, yang ketiga. Jadi dia bilang, kalau saya juga punya harta seperti orang ini sibuk zina, judi, diskotik dan segala macam. Dia yang keempat ini tidak punya harta, tapi dia bilang, kalau saya punya harta saya akan buat seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Mereka dosanya sama. Ini luar biasa, super bodoh ini ya. Dia nggak buat apa-apa, tapi dengan niat dia dapat dosa sama dengan orang yang buat itu. Dia ada orang berzina dengan perempuan dianggap begini cantik. Kalau saya juga punya kesempatan saya akan buat sama. Sama-sama dosa zina, padahal nggak zina. Kan rugi benar itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim adalah hal yang luar biasa. Ini mungkin masih sebagian kecil. 15 poin dari keutamaan menjadi seorang muslim. Masih banyak poin-poin yang bisa kita masukkan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili insya Allah. Bagi di bahasan kita teman-teman sekalian, semoga Allah memberkahi majelis kita dan menjadikan ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan juga sebagai tambahan amal soleh kita pada hari kiamat. Semoga yang hadir di sini baik offline ataupun online yang masih punya permasalahan Allah mudahkan untuk diselesaikan, yang masih punya utang dilunasi oleh Allah SWT, yang punya penyakit disembuhkan, yang belum berumah tangga dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, soleh dan soleha, yang belum memberi keturunan Allah berikan keturunan, dan semoga Allah SWT juga memberkahi negara kita untuk menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah lunasi utang-utang negara kita, serta juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan atau memberikan hidayah kepada para pemimpin kita dalam menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang bergotong royong sama-sama memakmurkan negara kita, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain, dan siapapun menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Indonesia, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri, dan semoga Allah tolong seluruh saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa juga dengan harta kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga firdausa tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.